Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, khususnya adik-adik SMK Negeri 1 Prodedi kelas 11. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dulu ya. Kata orang tidak kenal maka tidak sayang. Sebelumnya perkenalkan, saya ini Anita Apriliana Sari dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Akuntansi. Di sini nanti saya akan mendampingi Pak Egi selama kurang lebih 1,5 bulan untuk mengampu kalian di mata pelajaran Administrasi Pajak kelas 11. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran di video ini, bagaimana kabar adik-adik semua? Ya, semoga semua adik-adik dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terutama di masa-masa sekarang ini, di masa pandemi Covid ya. Nah, di video kali ini nanti saya akan membahas materi mengenai bab pertama dari mata pelajaran administrasi pajak ya, yaitu tentang jenis dan tata cara perpajakan. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah lebih baiknya kalau kita tahu terlebih dahulu apa itu kompetensi dasar di bab ini. Itu ada KD 3.1, yaitu tentang memahami jenis-jenis pajak dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian ada KD 4.1, yaitu mengelompokkan jenis-jenis pajak dan tata cara perpajakan. Pertama, kita bahas terlebih dahulu tentang pajak. Pengertian pajak. Dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik sering mendengar istilah pajak. Pajak ini, pajak itu. Nah, kalian sebetulnya tahu tidak pajak itu apa sih ya? Nah, sekarang kita bahas bersama. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak ini ada 6. Yang pertama ada pajak pertambahan nilai atau kita sering menyebutnya dengan istilah PPN. Jadi PPN ini adalah pajak yang dipungut berdasarkan konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak. Tarif PPN tunggal sendiri itu adalah 10%, sedangkan untuk yang tarif PPN ekspor itu adalah 0%. Kedua, itu ada pajak penghasilan atau PPH. PPH ini adalah pajak yang dipungut dari orang pribadi ataupun badan usaha atas penghasilan yang diterima dalam 1 tahun pajak. Contoh penghasilan yang dikenakan pajak itu adalah gaji, keuntungan, hadiah, serta honorarium. Ketiga, ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. PBB ini adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan. Kemudian ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Jadi PPNBM ini adalah pajak yang dikenakan untuk barang yang tergolong mewah. Kemudian ada bea materai. Bea materai ini merupakan pajak yang dipungut dari dokumen. Dokumennya seperti apa? Dokumennya adalah yang akta notaris, surat perjanjian, dan juga surat berharga. Kemudian ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Ini adalah pajak yang dipungut atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian dipungut oleh pemerintah daerah provinsi itu ada pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Kemudian ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian ada bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, serta pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Kemudian kalau ada pemerintah kabupaten atau kota. Nah, untuk yang pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota itu ada pajak parkir, ada pajak pengambilan bahan galian golongan C, ada pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran, dan juga ada pajak hotel. Setelah ini kita akan masuk ke dalam klasifikasi pajak. Ya,
pajak ini digolongkan atau diklasifikasikan menurut 3 sumber. Yang pertama itu dinilai atau dilihat dari golongannya. Dilihat dari golongannya, pajak itu ada 2, yaitu ada pajak langsung dan ada juga pajak tidak langsung. Kalau untuk yang pajak langsung itu adalah pajak ini itu harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak, dan ini tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya untuk pajak penghasilan, jadi harus ditanggung sendiri oleh wajib pajaknya. Kemudian ada pajak tidak langsung, jadi pajak ini itu bisa dibebankan kepada orang lain atau pihak. Selanjutnya ada pajak menurut sifatnya. Kalau menurut sifatnya, pajak itu ada 2, yaitu ada pajak subjektif dan ada pajak objektif. Pajak subjektif itu adalah pajak yang pengenaannya itu memperhatikan keadaan pribadi dari wajib pajak. Contohnya itu adalah pajak penghasilan. Kemudian ada pajak objektif, itu adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objek yang dikenai pajak. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak bumi dan bangunan. Kemudian selanjutnya ada pajak menurut lembaga pemungutnya. Kalau menurut lembaga pemungutnya itu pajak dibedakan menjadi 2, ada pajak negara atau pajak pusat dan ada pajak daerah. Pajak negara ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya itu ada pajak penghasilan, ada pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan juga pajak bumi dan juga bangunan. Kemudian pajak daerah. Kalau untuk pajak daerah ini itu dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan rumah tangga daerah. Contohnya pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan juga pajak hiburan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam karakteristik pajak. Pajak ini memiliki karakteristik yang sangat banyak ya, tetapi di sini saya hanya mengambilkan 5 saja, yaitu yang pertama, karakteristik pajak itu adalah iuran atau kewajiban untuk menyerahkan kekayaan kepada negara. Kedua, itu adalah sebagian harta kekayaan rakyat. Kemudian yang ketiga, pajak itu adalah penyerahan iuran bersifat wajib dan juga dapat dipaksakan. Jadi pemungutan pajak itu sifatnya adalah dapat dipaksakan. Kemudian yang keempat itu digunakan untuk pengeluaran pemerintah, dan yang terakhir dipungut oleh negara ya tadi, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian kita bahas ke fungsi pajak. Fungsi pajak di sini itu ada 4 ya gitu. Nah, kita bahas satu persatu. Fungsi pajak yang pertama itu adalah mengatur atau regulate, yaitu mengatur pertumbuhan ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu. Itu fungsi yang pertama, yaitu tadi mengatur. Kemudian yang kedua itu ada fungsi anggaran atau budgeter. Jadi fungsi pajak sebagai anggaran ini artinya itu pajak itu sebagai sumber pendapatan negara yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Itu fungsi yang kedua, anggaran atau budgeter. Yang ketiga itu ada fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pajak ini digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Nah, yang terakhir atau yang keempat, pajak itu fungsinya adalah stabilitas, yaitu dengan pajak pemerintah itu mempunyai sumber dana untuk membiayai kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Jadi dengan pajak itu dapat mengendalikan laju inflasi. Kemudian kita masuk ke dalam pembagian hukum pajak. Ya, jadi hukum pajak ini itu mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan wajib pajak. Perlu adik-adik semua ketahui ya bahwa hukum pajak itu dibedakan menjadi 2D, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material ini adalah hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerapkan keadaan-keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang dikenakan pajak, serta siapa saja yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajak yang dipungut itu. Nah, untuk yang kedua itu ada hukum pajak formal, yaitu hukum pajak yang memuat serangkaian aturan mengenai cara mewujudkan hukum material pajak ini tadi menjadi kenyataan. Itu terkait dengan hukum pajak. Nah, selanjutnya
Jadi utang pajak itu bisa timbul dan juga utang pajak ini juga bisa hapus. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, kita bahas satu persatu di sini. Hutang pajak itu bisa timbul itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama ada secara formil dan secara material. Kalau secara formil, hutang pajak ini timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Nah, kalian tahu tidak Fiskus itu apa ya? Jadi Fiskus itu adalah petugas pajak. Jadi kalau kita membayar pajak di kantor pajak, ya itu ada petugas-petugasnya di sana. Nah, itu dikatakan sebagai Fiskus. Fiskus ini nanti akan membantu kita dalam pelaksanaan pembayaran pajak. Nah, yang kedua itu ada secara material ya. Jadi kalau secara material ini pajak itu timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Nah, tadi seperti yang saya katakan bahwa hutang pajak bisa timbul, hutang pajak itu juga bisa hapus. Nah, ini hapusnya hutang pajak itu karena ada 4 hal, yaitu yang pertama ada pembayaran. Jadi kalau hutang pajak sudah dibayar berarti hutang pajak ini sudah hapus. Kemudian kompensasi, kemudian ada juga daluarsa, kemudian yang terakhir itu ada pembebasan atau penghapusan. Nah, kemudian kita masuk ke tarif pajak ya. Nah, tarif pajak itu ada apa saja sih ya? Nah, kita bahas di sini. Tarif pajak itu ada 4 sebetulnya. Nah, yang pertama ini ada tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap itu adalah tarif pajak dalam nilai rupiah tertentu, jumlahnya itu tidak berubah. Contohnya itu adalah pajak materai tetap, yaitu sebesar 3.000 sampai dengan 6.000. Untuk yang kedua ada tarif pajak progresif. Tarif pajak yang meningkat persentasenya seiring objek pajaknya itu juga mengalami peningkatan. Contohnya untuk tarif pajak penghasilan. Jadi kalau penghasilannya itu semakin meningkat, maka tarif pajaknya itu juga akan semakin meningkat. Jadi mengikuti objek pajaknya seperti itu. Kemudian ada tarif pajak proporsional atau sebanding. Tarif pajak yang menggunakan persentase tetap terhadap berapa saja jumlah objek pajaknya. Contohnya itu untuk pengenaan tarif PBB, yaitu pajak bumi dan bangunan, itu tetap ya sebesar 0,5% berapapun jumlah objek pajaknya. Kemudian tarif PPN itu juga tetap ya sebesar 10% berapapun jumlah objek pajaknya. Kemudian ada tarif pajak regresif atau degresif. Jadi ini adalah pengenaan tarif pajak yang mana persentase pengenaannya itu makin menurun bila objek pajaknya itu makin banyak. Ya, jadi ini banyak. Contohnya itu untuk objek pajak antara 0 sampai dengan 25 juta dan objek pajak antara 25 juta sampai dengan 50 juta tarifnya itu 12,5%. Jadi tarifnya itu makin menurun. Kemudian objek pajak antara 50 juta sampai dengan 100 juta tarifnya itu adalah 10%. Seperti itu. Jadi tarif pajaknya itu semakin menurun jika objek pajaknya itu semakin banyak. Kemudian setelah itu ya kita akan membahas mengenai hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak. Hambatan dalam pemungutan pajak ini berkaitan dengan bentuk perlawanan ya. Ada perlawanan aktif dan juga nanti ada perlawanan pasif. Untuk yang perlawanan aktif terlebih dahulu itu ada 2 ya, ada tax evasion dan ada tax avoidance. Yang pertama ada tax evasion, yaitu meningkatkan beban pajak melalui cara penggelapan pajak. Jadi pajaknya itu ditingkatkan melalui cara-cara dia itu menggelapkan pajak. Kemudian yang kedua ada tax avoidance, yaitu meringankan beban pajak tanpa harus melakukan penggelapan pajak atau melanggar undang-undang. Kemudian ada yang perlawanan bentuk pasif. Kalau perlawanan pasif ini itu berkaitan dengan satu ya, sistem pajak yang ada itu memang sulit dipahami oleh masyarakat. Kedua itu sistem kontrol yang dilakukan memang sudah baik. Dan yang ketiga itu berkembangnya intelektual serta moral masyarakat. Nah, sekian ya dari